Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam pembelajaran online tema. Untuk tema kali ini kita memasuki tema 3, subtema 1. Tentang benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk benda yang ada di sekitar kita, insya Allah sudah pengulangan kembali ya nak ya, sudah pernah kita pelajari kalau masih ingat pada waktu kelas 2 kemarin. Sekarang kita belajar lebih lanjut dan mengingat kembali tentang benda di sekitar kita ya. Nah, di sini ada pengertian dari benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, yang mempunyai massa, berat, dan benda itu berwujud. Ya, ada bentuknya ya, ada tempatnya. Nah, di sini juga ciri-ciri benda sama dengan pengertian benda ya. Di sini kalau ditanya pengertian ciri-ciri benda, yaitu adanya massa atau berat. Terus benda itu bisa menempati suatu ruang. Nah, terus yang berwujud, ada bentuk, ada jenis ya. Nah, itu ciri-ciri benda. Kemudian, nah di sini kita membahas tentang sila ketiga. Ada yang ingat ya? Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, di sini Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini mempunyai makna, yaitu bahwa di dalam pohon beringin itu mencerminkan bahwa kesatuan bangsa Indonesia, yang bangsa Indonesia itu menjadi tempat rakyat Indonesia seperti rumah ya, mencerminkan tempat yang nyaman untuk rakyat Indonesia bertempat tinggal ya, dan mencerminkan juga kesatuannya, karena di dalam pohon beringin itu terdapat ikatan akarnya yang saling menyatu. Nah, itu diartikan kekuatan ya, ikatan, sehingga bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia bersatu menjadi suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, untuk Pancasila sila ketiga ini silakan Ananda baca pada halaman 3 dan 4 buku tema 3-nya ya. Kemudian silakan isi pertanyaan yang ada pada halaman 4. Paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini juga terdapat makna-makna dalam sila ketiga Pancasila. Dalam sila ketiga Pancasila ini mengandung arti bahwa suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang semuanya terwujud dalam satu wadah, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Di sini juga sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai ya. Nilainya menempatkan persatuan dan kesatuan, mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi, memiliki rasa cinta tanah air ya, rela berkorban. Terus pengakuan terhadap keragaman suku. Nah, dari banyaknya suku, perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan daerah yang menyatakan keragaman suku bangsa di Indonesia, namun menjadikan bangsa Indonesia itu tetap bersatu karena adanya persatuan dan kesatuan ya. Nah, di sini silakan Ananda baca-baca kembali buku temanya tentang Pancasila sila ketiga yang disimbolkan dengan pohon beringin. Jadi pohon beringin itu menandakan suatu tempat atau suatu wadah yang membuat rakyat Indonesia menjadi nyaman tinggal di
suatu negara tersebut, yaitu Indonesia, dan mempunyai ikatan yang kuat sehingga rakyat Indonesia menjadi bersatu, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita mengenal pola irama lagu. Ananda semua insya Allah sudah mengenal lagu ya. Nah, di sini dalam buku tema ada pada halaman terakhir ada lagu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini merupakan salah satu lagu kebangsaan yang wajib kita hafal juga ya nak ya, karena berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Nanti insya Allah di sekolah kita sama-sama melafalkan lagu Garuda Pancasila. Nah, di sini kembali lagi pada alat musik. Alat musik ritmis adalah segala sesuatu, segala benda yang dapat menghasilkan bunyi yang indah. Nah, bunyi yang indah itu dapat dihasilkan dengan cara dipukul, dipetik, diketuk, ya, sehingga mengeluarkan nada-nada yang indah yang dapat dijadikan pengiring lagu. Nah, alat musik ritmis ini juga bisa berasal dari tubuh kita ya nak. Misal bertepuk tangan, contoh bertepuk tangan bunyinya ya. Nah, itu bisa dijadikan alat ritmis untuk musik. Terus menghentakkan kaki, ya, memukul-mukul bagian kaki, paha, ya, itu bisa menghasilkan bunyi. Jadi alat musik ritmis itu berasal dari bunyi benda-benda yang menghasilkan bunyi yang indah dengan cara dipukul, dipetik, diketuk dan lain-lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pengiring lagu. Nah, alat musik ritmis ini terbagi dua, alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Nah, contoh alat musik tradisional seperti gendang, tamborin ya, tifa yang ditiup ya nah, itu yang tradisional. Seperti gendang, itu tradisional. Terus yang modernnya seperti drum. Tahu drum? Iya, insya Allah tahu ya. Drum yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat, ya. Nah, itu alat musik modern. Nah, selanjutnya dengan cara dari bagian tubuh kita seperti bertepuk tangan tadi ya, menghentakkan kaki dan lain sebagainya dapat kita lakukan. Seperti contoh pada halaman 6, silakan Ananda buka. Oke, di situ terdapat sebuah gendang yang dipadukan dengan suara tepuk tangan. Jadi kita gendangnya dengan cara dipukul, sedangkan tangan bertepuk tangan. Kita praktekkan ya. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan mulai dari memukul gendang. Gendangnya bisa kita dapat dari meja misalnya. Silakan Ananda dengar dan praktekkan di rumah ya. Pukul meja. Pertama pukul meja, kedua tepuk tangan. Pertama pukul meja. Kedua tepuk tangan. Kita padukan. Nah, itu salah satu contoh suara alat musik ritmis yang dipadukan dengan bagian tubuh kita. Silakan dipraktekkan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke alat ukur. Sudah pernah kita pelajari tentang satuan alat ukur ya. Kelas 2 kemarin masih ingat. Sekarang kita mengingat kembali
tentang alat ukur satuan baku untuk mengukur tanah, untuk mengukur benda ya, untuk mengukur apapun. Yang satuan bakunya misalnya dengan menggunakan meteran, salah satunya mister, boleh jangka, boleh sorong, dan yang lain-lain. Nah, alat ukur satuan baku ini menghasilkan ukuran dengan satuan inci, meter, sentimeter, itu yang sering kita gunakan. Sedangkan alat ukur satuan tidak baku, kita menggunakan jengkal, hasta, langkah, depah, menggunakan bagian tubuh kita. Nah, hasil yang didapat dari menggunakan alat ukur satuan tidak baku berbeda-beda pada setiap orang. Misalkan jengkal itu berbeda, jengkal ibu berbeda dengan jengkal Ananda semua, jadi tidak sama ya. Terus langkah ibu berbeda dengan langkah Ananda semua, tetapi semua itu bisa digunakan untuk mengukur. Nah, untuk selanjutnya silakan Ananda baca-baca teks dalam buku tema 3 pembelajaran 1-5 subtema 1 ya. Silakan dibaca lagi pembelajaran 4 teks-teks yang ada, dan boleh diisi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di dalam buku itu. Oke? Paham? Insya Allah sudah paham ya. Jika belum mengerti, boleh bertanya. Boleh, jika masih tidak bisa bertanya dalam WA, silakan nanti Ananda hari Senin boleh bertanya di sekolah. Namun kerjakan dulu tugas yang sudah diberikan ya, sebisa mungkin. Oke, Ananda semua, mungkin cukup sampai di sini materi online hari ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.